Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Pak Amin yang kali ini akan menjelaskan materi dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yaitu tentang sikap-sikap yang sesuai dengan nilai sila Pancasila. Di situ telah terlihat lambang dari negara kita, yaitu Pancasila ya. Masih ingat sila Pancasila ada berapa? Ya, 5. Kalian harus ingat ya. Nah, di sini nanti kita akan belajar kira-kira sikap apa saja yang sesuai dengan nilai-nilai sila dalam Pancasila. Kita mulai saja ya. Oke, yang pertama kita akan mempelajari sikap-sikap yang sesuai dengan nilai sila pertama. Sila pertama punya apa? Ya, benar, ketuhanan yang Maha Esa. Dilambangkan dengan apa? Dilambangkan dengan bintang. Kita tahu bahwa dalam sila ini memuat tentang kepercayaan atau keyakinan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengakui adanya Tuhan. Meskipun agama yang ada di Indonesia bermacam-macam, kepercayaan juga banyak, tetapi pada intinya bangsa Indonesia itu mempercayai adanya Tuhan. Terus sikap apa saja ya yang sesuai dengan nilai sila pertama? Yang pertama, sebagai contoh, mengajak teman untuk sholat berjamaah. Ini merupakan salah satu sikap yang sesuai dengan sila pertama. Yang kedua, saling menghormati teman yang berbeda agama. Yang ketiga, tidak memaksakan orang lain untuk masuk ke dalam agamanya. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada teman atau tetangga yang berbeda agama untuk menjadi penganut agama kita. Sedangkan yang keempat, berdoa setiap melakukan kegiatan. Ini merupakan bukti bahwa sikap tersebut sesuai dengan nilai yang terdapat pada sila pertama. Oke anak-anak, untuk sila 1 yang jelas itu berkaitan dengan hal-hal keagamaan ya. Jadi jangan lupa, nanti kalian harus bisa membedakan ini termasuk sila pertama atau sila yang lainnya. Untuk sila yang kedua, masih ingat lambangnya apa? Lambangnya adalah mata rantai ya. Bunyi dari sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti di sini sikap-sikap yang sesuai dengan nilai sila kedua itu haruslah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Contohnya, yang pertama, tidak bersikap sewenang-wenang terhadap adik sendiri, atau pada teman, atau kepada hewan atau lingkungan sekitar ya. Berarti kita harus bersikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, contohnya, tidak bersikap semena-mena sebagai pemimpin atau kepala keluarga. Jadi meskipun kita sebagai seorang pemimpin, maka kita tidak boleh dolim. Karena perbuatan dolim atau menganiaya orang lain itu bertentangan dengan nilai dalam sila kedua. Contoh yang ketiga, gemar atau suka membantu teman-teman yang berada dalam kesusahan.
Apalagi pada saat seperti ini ya, pada masa pandemi banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Maka untuk mewujudkan sikap yang sesuai dengan sila yang kedua, maka kita hendaknya gemar membantu teman-teman atau tetangga yang sedang dalam kesusahan. Contoh yang keempat, sikap yang sesuai dengan nilai sila kedua adalah menumbuhkan sikap tenggang rasa antar teman. Tenggang rasa artinya apa? Saling menghargai, menghormati atas perbedaan yang ada. Kita tidak boleh memaksakan kehendak sendiri sehingga orang lain harus mau menuruti apa yang kita inginkan. Itu tidak boleh, karena bertentangan dengan sila yang kedua. Oke, yang selanjutnya sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sikap-sikap yang sesuai dengan nilai sila ketiga apa saja ya? Yo, sebelum Bapak sebutkan, coba lambangnya apa ya sila ketiga? Ya benar, pohon beringin. Ya, di sini bunyi dari sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Berarti segala sikap yang mencerminkan atau memperkuat rasa persatuan dan kesatuan berarti sikap yang sesuai dengan nilai sila ketiga. Adapun contohnya adalah yang pertama, tidak mudah bertengkar di dalam rumah atau tidak bertengkar di madrasah. Itu termasuk contoh sikap yang sesuai dengan nilai sila ketiga. Contoh yang kedua, menghindari perbuatan tawuran antar sekolah. Kan banyak toh kakak-kakak kelas kalian kalau dilihat di televisi tawuran dengan temannya, itu tidak baik karena hal tersebut tidak mencerminkan sikap persatuan. Yang ketiga, rela berkorban demi negara kesatuan Republik Indonesia. Para pahlawan yang telah gugur itu sebagai bukti apa? Bukti cinta kepada tanah air. Sehingga rela berkorban untuk negara termasuk sikap yang sesuai dengan nilai sila yang ketiga. Yang keempat, tidak menciptakan kelompok-kelompok yang menyebabkan disintegrasi nasional. Maksudnya disintegrasi itu apa? Perpecahan. Jadi ketika kalian bermain, kalian tidak boleh berkelompok dalam hal yang negatif. Tapi ketika berkelompok dalam hal yang positif, maka sangat diperbolehkan ya. Maka dari itu, ingat-ingat, mari jaga persatuan dan kesatuan. Oke, yang sikap yang sesuai dengan nilai sila keempat digambarkan dengan apa? Kepala banteng. Bunyinya gimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka sikap yang sesuai dengan sila keempat contohnya adalah tuh, memilih pengurus-pengurus kelas secara arif. Ya, jadi pengurus yang dipilih adalah yang memiliki kemampuan untuk memimpin. Yang kedua, mendengarkan pendapat orang lain dengan bijak. Ketika ada musyawarah, maka kita wajib mendengarkan orang yang berpendapat tersebut. Kita jangan sampai menyela. Menyela berarti apa? Memotong pembicaraan. Terus yang ketiga, mengkritik dan memberikan saran apabila dibutuhkan. Ini yang perlu kita biasakan. Jadi ketika ada teman kita yang sedang punya masalah, jangan biasakan kita memberikan saran sebelum diminta memberikan masukan. Karena apa? Nanti bisa menyinggung perasaan teman tersebut. Contoh yang keempat, tidak memaksakan kehendak pada orang lain dalam berpendapat. Jadi inti dari sila keempat adalah tentang kegiatan musyawarah. Kita harus memiliki sikap yang menghargai perbedaan pendapat.
Terus setiap musyawarah harus dilakukan dengan kepala dingin atau pikiran yang tenang. Selanjutnya, yang kelima, sikap yang sesuai dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama, menghargai seluruh hak-hak setiap komponen keluarga. Jadi kita tidak boleh memaksakan diri untuk mencapai keinginan kita dengan mengorbankan hak orang lain, seperti korupsi. Itu termasuk sikap yang tidak sesuai dengan sila ke-5. Contoh yang kedua, menjalankan kewajiban di rumah sebaik mungkin. Ini contoh sikap yang sesuai dengan nilai sila ke-5 juga. Contoh yang ketiga, yaitu hidup sewajarnya atau tidak berlebih-lebihan. Kita tidak boleh hidup di luar kemampuan kita. Misal, jika orang tua kita sebagai seorang pedagang keliling, maka kita jangan sampai bergaya hidup bagaikan anaknya seorang bos, karena itu pasti sangat menyulitkan. Ya, nanti akibatnya apa? Nanti orang tua kita yang menderita, karena gara-gara gaya hidup kita yang berlebihan, orang tua kita yang menjadi terbebani. Orang tua harus mencari nafkah siang dan malam, padahal penghasilannya tidak seberapa. Contoh yang keempat, ikut berperan aktif dalam membayar pajak. Ini juga termasuk sikap yang sesuai dengan nilai sila ke-5. Kenapa aktif membayar pajak? Termasuk sikap yang sesuai dengan nilai sila ke-5, karena dengan adanya pajak yang masuk negara, maka kita turut bergabung dengan pemerintah membangun atau menyukseskan program pemerintah, baik itu seperti membangun jalan, fasilitas umum, dan sebagainya ya. Oke, saya kira demikian yang bisa Pak Amin jelaskan. Semoga bermanfaat dan kita dapat berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.